Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten melakukan rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten Triwulan 1 tahun anggaran 2024 di Kota Serang, Selasa 23 April 2024. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri Republik Indonesia Hilman Rosada, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Republik Indonesia Bahri, dan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melalui Zoom Meeting, serta penjabat Sekda Banten Virgo Yanti. Rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah itu secara resmi dibuka oleh penjabat Sekda Banten Virgo Yanti. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dalam sambutannya melalui Zoom Meeting menyampaikan bahwa aspek keuangan dan aset pada dasarnya tidak hanya dimaknai oleh proses tugas dan tanggung jawab BPKAD saja, namun harus dimaknai sebagian dari pemerintah daerah menjalankan amanat konstitusi yang mengamanatkan semua agenda kerja diperuntukkan bagi masyarakat. Sesuai arahan dari penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Juga dari Bapak PJ Gubernur juga terkait bagaimana kita ke depan perlu bersama-sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik ya, kemudian juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal ini bisa menjadi satu kesepakatan bersama kita untuk lebih membangun Banten ke depan nanti. Segala upaya pembangunan ini bisa lebih baik sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan di dalam dokumen, baik itu perjanjian jangka panjang, menengah maupun juga pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah untuk setiap tahunnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewianti menyampaikan, rakor tersebut bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan tugas, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam rakor kali ini sedikit berbeda, karena rapat koordinasi sebelumnya, BPKAD Banten memberikan penilaian langsung per triwulan kepada kabupaten kota. Namun, BPKAD Banten menginginkan tidak hanya penentuan terhadap prestasi per triwulan, tetapi rakor kali ini pihaknya akan mengakumulasi menjadi penilaian di akhir. Tak hanya itu, Rina Dewianti pun meminta kabupaten kota untuk melakukan percepatan realisasi kinerja keuangan dengan dilampiri kualitas kinerja yang baik. Rina Dewianti juga menyampaikan bahwa Provinsi Banten telah menerima laporan hasil audit opini BPK untuk tahun anggaran 2023 dengan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ya, catatannya tetap seperti biasa bahwa kabupaten kota tetap harus melakukan percepatan realisasi kinerja keuangannya dengan dilampiri dengan kualitas kinerja yang lebih baik. Bagaimana kita mengevaluasi triwulan pertama kita lebih efektif dan efisien, bagaimana menghadapi ke depan di tahun 2025 dengan kondisi kekinian regulasi yang terus dinamis. Harapan BPKAD yang pertama, mungkin BPKAD Provinsi sendiri sudah menerima laporan audit opini BPK untuk tahun anggaran 2023 dan kita sudah 8 kali WTP, dan harapan kami lewat pembinaan, pengawasan, pengendalian dan sinergi yang kita lakukan, seluruh kabupaten kota dapat mendapatkan opini BPK semuanya WTP atau wajar tanpa pengecualian. Pada kesempatan tersebut, Hilman Rosada selaku AKPD Ahli Muda Kemendagri Republik Indonesia mengapresiasi rakor yang diselenggarakan oleh BPKAD Provinsi Banten. Ini agenda yang harus diapresiasi karena permintaan masukan atas pedoman penyusunan APBD khususnya tahun 2025 ini perlu banyak dukungan secara substansi dari pemerintah daerah. Maka inisiasi yang telah dilakukan oleh Provinsi Banten ini menjadi pionir bagi daerah lain, menjadi contoh bagi daerah lain supaya ini meringankan beban kita juga sebagai pengumpul masukan-masukan dan penyusun pedoman penyusunan APBD di Kemendagri. Maka ini tanpa harus berkeliling, mudah-mudahan apa yang dicatat atau yang
dikumpulkan oleh Provinsi Banten atas masukan-masukan dari kabupaten kotanya, itu bisa juga mewakili seluruh permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah atau PAD, TB Regiasa Fajar, bersyukur karena rapat koordinasi triwulan pertama ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk 8 kabupaten kota tadi sudah jelas dihimbau dari sambutan oleh Ibu PJ Sekda dan dilanjutkan oleh laporan Ketua Pelaksana oleh Ibu Kepala Badan DPRD Provinsi Banten. Kami menghimbau dan mengingatkan kepada kabupaten kota untuk selalu bersinergi, kemudian selalu bekerja sama dan sinkronisasi kegiatan sangat diperlukan di sini. Karena nanti ke depan kita menginginkan juga untuk menjadi Banten yang lebih hebat lagi dapat terwujud dengan dibantu oleh 8 kabupaten kota.